Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan perlu persiapan yang matang dari kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dipanjangkan umur kita, dipersiapkan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan bukan sekedar menahan diri dari makanan dan minuman. Bukan sekedar itu. Tetapi di balik itu ada tujuan yang agung, yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang luput dari tujuan ini dan hanya fokus dengan puasa yang berupa menahan diri dari makanan dan minuman. Sebatas itu. Padahal puasa di bulan suci Ramadan ada target akhir yang begitu agung, yang harus dicapai. Dan ini dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas. Allah Ta'ala menekankan di dalam ayat sucinya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, kita dipanggil, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kenapa? La'allakum tattaqun. Agar harapannya la'allakum, dengan puasa yang kamu lakukan itu, siapa tahu kamu menjadi orang yang bertakwa. Harapannya, tujuannya ya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu tujuan utama yang diharapkan dari puasa di bulan suci Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bukan sekedar menahan diri dari makanan dan minuman. Sebab ada orang di luar sana di bulan Ramadan dia tahan dirinya dari makanan dan minuman, tetapi dia nggak dapat apa-apa dari pahala. Iya, rugi dong, rugi. Bukankah dia menahan diri dari makanan dan minuman? Iya, tapi dia lupa untuk tujuan, akan tujuan. Hanya sebatas itu. Karena itu Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar. Dia puasa loh. Dia menahan diri dari makanan dan minuman, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Pahala juga nggak dapat. Sekalipun dia udah berhasil menahan dirinya dari makanan dan minuman, tetapi ketika tujuan tidak sampai, tidak tercapai, maka nggak ada artinya dari puasanya. Hanya lapar dan haus, nggak lebih dari itu. Dalam hadis sahih, Nabi menegaskan, Nabi katakan, Man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Di dalam hadis yang sahih, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dari orang ini untuk meninggalkan makanan dan minumannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Tirmidzi wa ghairuh. Ini hadis sahih. Nabi menekankan tujuan puasanya bukan sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tapi juga menahan diri dari ucapan dusta, menahan diri dari perbuatan dusta, menahan diri dari kemaksiatan. Karena Allah bilang, la'allakum tattaqun. Nabi menegur seorang yang berghibah saat di bulan suci Ramadan. Dipanggil oleh Rasulullah saat berbuka puasa,
dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam riwayat Nabi suruh dia memuntah. Ya Rasulullah, apa yang bisa aku muntahkan? Muntahkan isi perutmu. Dia memaksa diri untuk muntah sampai keluar dari dalam perutnya itu darah dan potongan-potongan daging. Tuh, apa ini ya Rasulullah? Itu barusan ya adalah daging saudaramu yang kamu kunyah dan kamu makan ketika kamu berghibah atasnya, menggosipkannya, menjelek-jelekan dirinya. Sebab Allah Ta'ala bilang, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Jangan kamu berghibah, bergosip satu sama lain di antara kalian, itu sama saja kamu memakan daging saudaramu mentah-mentah dalam keadaan mayit dia. Itu Nabi bilang kepada sahabatnya. Artinya apa? Sampai dalam riwayat yang lain, kamu menahan diri dari yang halal, dari makanan halal kan? Minuman halal untuk kita konsumsi. Tapi di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menahan diri dari itu. Nabi bilang, kamu menahan diri dari yang halal, tapi kamu tidak menahan diri dari yang haram. Kemaksiatan. Karena itu, tujuan utamanya bukan sekedar itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang harus kita pahami betul dari puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita udah tahu target utama daripada puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang jadi pertanyaan di sini, apa hubungan puasa dengan takwa? Sekilas nggak ada hubungannya, teman-teman. Iya kan? Contoh, saya nge-gym, ya. Tujuannya apa? Supaya badan saya jadi bagus. Saya pengen badan saya bagus, sehat, saya nge-gym. Nyambung nggak? Nyambung. Ya. Saya ingin pergi ke Amuntai. Saya naik kendaraan ke Amuntai. Nyambung. Ya kan? Dan banyak lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, saya ingin bertakwa, puasa. Nggak nyambung. Apa hubungannya takwa dengan puasa? Sekilas nggak ada sangkut paut. Tetapi kalau kita jeli dan memahami betul maqasidus syariah, kita akan dapati keterkaitan antara puasa dengan takwa, keterkaitan yang sangat erat sekali. Sehingga bulan Ramadan itu merupakan kesempatan besar, kesempatan emas bagi kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sebab memang ini ada hubungan yang sangat erat dan nggak terjadi kecuali di bulan suci Ramadan dan dengan puasa. Bagaimana itu? Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita fahamin betul, takwa itu apa? Takwa adalah imtithalu amrillah wajtinabu nawahi, taat kepada perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Itu takwa. Perintah ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Larangan pun demikian, ada yang bersifat maksiat yang haram, ada yang bersifat makruh. Intinya adalah takwa, taat kepada perintah, jauh dari larangan. Puasa tujuannya supaya keluar bulan Ramadan, setelah puasa kita menjadi pribadi-pribadi yang semacam ini, yang senantiasa taat kepada perintah, senantiasa jauh dari larangan, tunduk patuh kepada Allah. Itu tujuannya. Ini kita faham makna takwa. Taat kepada perintah, jauh dari larangan. Baik. Kembali ke pertanyaan. Apa hubungan puasa dengan takwa? Saya nahan diri dari makanan dan minuman. Terus saya berhasil jadi orang yang bertakwa. Gimana itu? Nggak nyambung. Ya kan? Saya nahan diri dari makanan habis subuh sampai maghrib. Nahan diri dari makanan, minuman, dari hal-hal yang membatalkan. Terus saya jadi orang bertakwa. Nggak, entar dulu. Begini caranya. Teman-teman, coba kalau kita duduk merenung, kita akan dapati faktor utama dari faktor utama yang membuat seseorang mengabaikan perintah Allah, dan faktor utama yang membuat seseorang menerjang larangan Allah.
Paham? Kebalikannya takwa ini. Faktor utama yang membuat seseorang mengabaikan ketaatan perintah dan menerjang larangan dan kemaksiatan, kita akan dapati 3 hal. Ini 3 faktor utama. 1. Ya Allah, teman-teman, Anda berharap ada bawa buku tulis dan pulpen. Selalu saya ingatkan hal semacam ini. Kita belajar, kita nuntut ilmu. Kalau nggak kita catat, hilang. Gitu. 3 hal. Yang pertama, bisikan syaitan. Yang kedua, syahwat. Yang ketiga, lingkungan. Ini faktor utama. Ada lagi faktor-faktor yang lain, tapi yang utamanya adalah 3 hal ini. 3 hal inilah yang membuat seseorang mengabaikan perintah, yang membuat seseorang melanggar larangan. Ya, ini 3 hal. Bisikan syaitan, syahwat, dan lingkungan. Saya ingin jelaskan perbedaan antara bisikan syaitan dengan syahwat. Syahwat dan birahi, itu nggak selamanya kemaluan. Syahwat dan birahi nggak selamanya kemaluan. Bisa selain kemaluan, nanti saya jelaskan. Tapi perlu kita perhatikan perbedaan antara syaitan dengan syahwat. Apa itu? Bapak-bapak kalau duduk, suka ada lintasan pikiran yang melintas di benak kita. Terkadang lintasan pikiran itu seperti suara-suara, seperti suara diri kita sendiri yang mengajak kita untuk sesuatu. Contoh, kita lagi duduk, ya, tiba-tiba terlintas ada, contoh nih, ada perempuan lewat. Kita lagi fokus dengan urusan kita. Tiba-tiba terlintas di benak kita, tuh perempuan tuh cakep tuh. Lintasan pikiran, lihat, cakep. Tuh, lintasan pikiran semacam itu namanya bisikan syaitan. Paham bapak-bapak? Kan suka terlintas. Ya, kita lagi fokus sama urusan kita, tiba-tiba terlintas di depan kita perempuan. Pikiran langsung tuh terlintas di benak kita. Siapa yang lewat tuh? Apa itu cakep tuh? Kamu nggak mau lihat? Lihat, kesempatan. Pikiran itu bisikan syaitan. Begitu kita memenuhi panggilan itu, kita merasa nyaman. Kita merasanya nyaman, menikmati pandangan indah sesaat itu, indah dalam tanda petik. Nah, kenyamanan itu syahwat. Udah bukan bisikan syaitan lagi. Syaitan cuma ngajak kita, tuh lihat tuh, lirik situ dikit. Begitu kita lirik dikit, keasikan, mata tambah melotot. Nah, ketika asyiknya kita, itu syahwat. Tapi panggilan pertama itu syaitan. Jadi syahwat nggak selamanya tentang kemaluan. Mata itu mata syahwat. Contoh lain. Saya bilang kan syahwat nggak selamanya, syahwat dan birahi nggak selamanya kemaluan. Contoh lain. Kita keluar rumah. Ya. Ketemu sama teman kita. Duduk. Begitu duduk sama teman kita, terlintas di benak, itu dilemparkan oleh syaitan di benak kita. Ingat sama seseorang, si fulan, ada gosip nih, gosip. Ini asyik nih kalau gue ngomong tentang dia sama temenannya nih, teman kita nih yang baru nih. Itu kan pikiran yang terlintas di benak kita. Itu datangnya dari syaitan. Kalau kita berpaling selesai. Tetapi ketika kita penuhin, kita langsung ngomong sama temen, lu denger gak? Berita nih ada info. Info apaan? Si fulan.
Oh, ada apa? Ada gosip tentang dia, begini, 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 begini. Kemakan kita sama bisikan syaitan. Nah, begitu udah ngomong, gosipin orang, kan nyaman banget tuh. Asyik banget kalau duduk ngomongin orang. Makin panjang, panjang, makin asyik, makin nikmat, makin nyaman. Sampai sejam, 2 jam nggak berasa ngomongin orang. Gibahin orang. Ya kan? Tuh, rasa nyaman itu udah bukan syaitan lagi tuh. Itu syahwat. Kenyamanan akan hal yang tercela semacam itu. Itu syahwat. Itu bedanya antara bisikan syaitan dengan syahwat. Paham nggak kira-kira? Nah, itu dalam hal kemaksiatan. Dalam hal mengabaikan taat. Saya kasih contoh. Teman-teman, kita lagi fokus baca Quran. Ini contoh nih. Lagi fokus baca Quran. Lagi asyik baca Quran, tiba-tiba handphone kita bergetar. Atau bunyi suara WhatsApp masuk pesan. Kling gitu. Kita lagi fokus nih, ini bisa diabaikan. Bisa entar. Tapi pikiran terlintas. Siapa itu? Nggak diangkat kok. Nggak dilihat kok. Lihat, siapa tahu urgent. Nih, pikiran-pikiran yang terlintas itu dilemparkan oleh syaitan. Tuh, anak panahnya syaitan dilemparin. Terus, sampai kita yang tadinya fokus, jadi nggak fokus, sampai akhirnya kita kemakan. Udah gue buka deh. Begitu kita buka, itu tadi kan tuh bisikan syaitan. Ya, angkat, kemakan kita. Begitu angkat, begitu kita lihat, oh si fulan, langsung nih kita duduk begini nih, jawabin, nunggu jawaban, datang jawaban, terus lagi lanjut, sambil nungguin buka status orang, lihat status orang. Keasyikan, nyaman sama beginian, lama, sampai nggak berasa 5 menit berlalu, ini Quran nih nungguin, kapan dia balik lagi? Terus 10 menit, 15 menit, 20 menit, tahu-tahu udah habis waktu, udah adzan Isya. Nah, yang awal tadi bisikan syaitan, nyamannya kita megang handphone, itu syahwat. Jadi syahwat nggak selamanya kemaluan. Kenyamanan kita akan hasrat yang kita inginkan itu. Ini kan hasrat. Hasrat fudul, tahu fudul. Fudul itu keingintahuan. Ya, hasrat ke situ. Wah, asyik ini. Ada syahwat. Paham? Jadi tahu kan perbedaan antara, nah ini dalam, kalau tadi kemaksiatan, kalau ini dalam mengabaikan ketaatan. Kita lagi di kamar. Menjelang waktu sholat duhur berjamaah di masjid. Subhanallah, 1 menit sebelum zuhur datang, ya kebiasaan kita ke masjid, pesan datang, bisikan, lo angkat, sayang nih, ini urgent nih, sampai tahu rezeki, kita angkat, begitu kita angkat, kemakan kita tuh, oh si fulan, benar, tuh kadang sinkron juga, syaitan dari sono tuh udah pesen nih sama dia nih. Lo WhatsApp di temen lo nih, sebelum duhur nih. Kita lupa, tapi udah deket duhur, ingat aja tuh. Itu bisikan syaitan, itu permainan syaitan. Ntar ketika kita angkat, kemakan. Sekarang yang bermain udah bukan syaitan lagi. Syaitan bilang, ana pamit dulu, punya kerjaan tempat lain. Lo sibuk dengan syahwat lo. Itu syahwat, buka handphone, jawab, lanjut ini dan itu, sampai azan diabaikan. Qomat diabaikan, lagi asyik, biasanya sholat di masjid. Tapi syahwatnya udah mengikat dia untuk mengabaikan panggilan Allah. Faham kan perbedaan antara syaitan dengan syahwat? Di dalam ajakan kemaksiatan dan mengabaikan ketaatan. Ini 2 faktor utama seseorang mengabaikan ketaatan dan menerjang kemaksiatan yang dilarang atau larangan. Jelas? 2 hal ini dikekang oleh Allah di bulan suci Ramadan. Bagaimana itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya yang sahih,
Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin. Apabila bulan suci Ramadan, dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dan syaitan diikat, dibelenggu. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dibuang ke laut. Artinya apa? Bulan Ramadan, syaitan tuh, para pembesarnya diikat, dibuang. Sehingga nggak mengganggu lagi dengan bisikan-bisikan kepada hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan. Itu adalah bentuk dukungan Allah di bulan suci Ramadan. Oke, itu satu. Syahwat. Syahwat bagaimana tuh? Dalam hadis yang lain, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Nabi bilang tentang puasa, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, dia menikah. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat mengurangi," atau ibarat speaker tuh, sound system, volume syahwatnya dikurangin dengan puasa. Itu manfaat puasa. Itu Nabi bilang gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tanya, emangnya puasa bisa ngurangin birahi kita? Kita bicara realita. Puasa nafsu ada aja, syahwat ada aja. Bahkan terkadang bulan puasa makin besar. Ini realita. Bukannya Nabi Muhammad bilang, gimana tuh? Ini yang benar yang mana nih? Realita yang kita hadapin atau hadisnya Nabi? Jujur, realita. Kita puasa dan kita rasakan, kita puasa makin syahwat makin besar loh. Benar gak? Godaan makin berat. Kita puasa. Lah bukannya Nabi bilang kalau puasa dapat ngurangin syahwat? Iya. Gini teman-teman, hadisnya Nabi benar. Lah kita puasa, tapi syahwat kita makin besar. Yang jadi pertanyaan, puasa kamu nih, puasa versinya Nabi apa bukan? Kalau puasa versinya Nabi, manfaatnya betul akan mengurangi volume, bukan semua, volume daripada syahwat dan birahi. Tapi kalau puasa versi kita, ya saya nggak tahu tuh manfaatnya apa. Emang beda? Beda. Bapak-bapak, ibu-ibu, puasa versi kita. Puasa versi kita. Waktu sahur, kita mau makan sahur nih. Kita ingat, saya mau sahur, persiapan untuk 1 hari ke depan nih. Nahan diri dari makanan dan minuman. Artinya sekarang saya mesti isi perut saya dan air, minum. Ya. Untuk apa? Menggantikan sarapan, makan siang. Iya, cuma 2 ya. Sarapan sama makan. Ntar dulu. Sama cemilan sore. Semuanya digabung jadi satu. Waktu sahur. Belum selesai itu. Air. Ini haus dahaga nih, minum air sebanyak-banyaknya. Teman-teman, mohon maaf, mesti dibedain antara manusia sama onta. Onta tuh ada keistimewaan. Onta Allah ciptain, dia itu memang hewan padang pasir. Onta tuh di padang pasir ketika dapetin kantung air, dia minum yang banyak. Sebab di perutnya itu ada kantung yang menyimpan air. Sehingga ketika dia melakukan perjalanan di tengah padang pasir, sekalipun berhari-hari nggak ada air, itu air yang disimpan di dalam kantongnya, di lambungnya itu akan menyerap ke tubuhnya. Nggak dehidrasi. Itu onta. Kita bukan onta. Kita manusia. Barang itu nggak ada di diri kita. Tapi intinya kita sahur, mohon maaf, makanan nggak tanggung-tanggung, ya, minum juga macam onta. Mohon maaf nih bahasa saya. Itu sahurnya kita. Udahlah, kita berpuasa. Sahur,
persiapan gantiin sarapan, makan siang, sama cemilan sore. Itu kita lahap semuanya waktu sahur. Subhanallah, waktu buka puasa, ya, yang ada di benak kita, tahu apa? Godok. Godok apa? Kan tadi saya gak sarapan. Godok punya sarapan, godok makan siang, godok apa lagi? Cemilan. Lah, yang sahur amnesia, lupa. Itu puasa versinya kita begitu buka. Sampai tahu apa? Begitu kita buka puasa, perut sampai sakit. Mau bangun sholat maghrib nggak bisa. Kita dapetin gitu kan? Udah bawaannya ngantuk sampai sholat maghrib tuh udah menjelang isya baru sholat maghrib. Itu puasa versi kita. Udah dengan susah payah dia sholat taraweh sama jamaah. Habis sholat taraweh ada makan malam. Bini udah siap masak bakal makan layan lagi tuh dari punya maghrib. Layan lagi di masjid sedia minuman, makanan-makanan kecil. Waduh. Pulang habis taraweh makan lagi. Ntar tengah malam jam 12 bangun dia. Bikin mie instan. Itu puasa versi kita. Gimana tuh puasa macam ini nurunin syahwat? Gimana tuh caranya? Jangankan syahwat, bapak-bapak, ibu-ibu, berat badan aja nggak turun, malah bertambah. Nah, ini bahasa saya nih. Kalau kita mau lihat puasa versinya Nabi, mestinya berat badan kita berkurang. Baru harapan syahwat berkurang akan kelihatan. Tapi kalau puasa berat badan tambah naik, gak tanggung-tanggung, naiknya 10 kilo. Ya syahwatnya juga nambah. Teman-teman, saya kasih lihat lagi nih, biar kita jeli. Ya, kita puasa siang hari. Ini nyata, ya, bukti kalau puasa itu betul-betul mengurangi kadar syahwat. Dan saya bilang syahwat nggak selamanya tentang ranjang, tentang kemaluan, enggak. Kita lihat deh, teman-teman. Itu datang pengumuman pemerintah masuk bulan Ramadan. Semua orang, masjid full, musola full. Ya, bukan orang tua aja. Anak-anak, bocah, baik yang sembahyang di masjid atau yang main di luar. Tapi semuanya full suasana Ramadan. Siang hari semuanya puasa, sampai orang yang nggak puasa malu memunculkan dirinya. Benar nggak? Karena lingkungan semuanya mendukung kepada ketaatan. Lingkungan tuh semuanya ya di bulan Ramadan mendukung kepada ketaatan. Orang yang bikin maksiat malu memunculkan dirinya di bulan Ramadan. Itu dukungan dari Allah. Nah, saya bicara panjang lebar tentang ini agar apa tahu? Ramadan ini simulator. Bapak-bapak tahu gak artinya simulator? Itu kalau pilot, ini udah masuk waktu belum? Hah? Kabarin aneh kalau udah masuk waktu. Ya. Hah? Ya udah kabarin aja ntar, karena nggak tahu waktunya. Simulator, tahu simulator? Orang tuh kalau mau jadi pilot, sebelum dia pegang pesawat, dia harus berlatih di satu alat menyerupai pesawat di darat, nggak terbang. Depannya TV, pemandangan angkasa raya. Ini apa namanya, kemudinya dan lain sebagainya. Seakan-akan dia di dalam pesawat yang beneran. Itu simulator. Di situ diuji dia sampai berhasil menghadapi segala tantangan di udara. Itu simulator bisa dibuat sedemikian rupa seperti itu. Bagaimana seorang pilot sampai dia berhasil? Ketika dia berhasil di ruang simulator, baru dia diizinkan megang pesawat beneran dan terbang beneran di angkasa. Dan
kalau dia udah lulus di simulator, ya, di angkasa yang sesungguhnya, kemungkinan besarnya sangat tinggi dia berhasil. Sebab udah berhasil di sini. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Demikian pula Ramadan. Ramadan itu simulator untuk kita jadi orang yang bertakwa. Mesin simulator atau ruang simulator untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab segala dukungan dikasih oleh Allah Ta'ala bakal kita. Ya, maka itu Nabi bilang, kalau di ruang simulator kita gagal, malah kalau kita di ruang simulator kita gagal, maka di dunia nyata pun lebih gagal lagi. Iya kan? Di ruang simulator kita gagal. Bagaimana di ruang yang nyata? Bagaimana mau terbang di angkasa ketika di simulator di darat kita gagal? Nabi bilang, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang dapetin Ramadan nggak dapat pengampunan Allah. Terus Nabi bilang, kalau nggak diampunin di Ramadan, mau kapan lagi? Ampunan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan sekedar ampunan, tapi akan nampak dalam perilaku kita. Orang yang udah diampunin, perilakunya beda. Kalau nggak diampunin di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau dia nggak bertobat di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau dia nggak berubah, kapan lagi? Saat dukungan diberikan, kemudahan diberikan, simulator di dalam ruang simulator, dia gagal, di dunia nyata juga nggak ada harapan. Karena itu, ini saya tekankan, jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan. Teman-teman, saya rasa ini jelas. Oke, kalau ini jelas, tujuan kita jadi orang bertakwa. Di ruang simulator ini selama 1 bulan 30 hari lebih kurang. Bagaimana caranya itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, satu, kan kita udah tahu tujuannya takwa. Jadi orang yang taat kepada perintah, jauh dari larangan. Sedikit saya selesaikan, boleh ya? Nah, tahu apa? Kita duduk, diri kita sendiri dan keluarga kita. Introspeksi diri, bawa catatan. Catat. Perintah Allah. Perintah Allah. Baik itu yang bersifat wajib atau sunnah. Apa saja dari perintah-perintah Allah tersebut, baik yang bersifat wajib maupun sunnah, yang hingga saat ini saya masih mengabaikannya. Atau keluarga saya masih mengabaikannya. Kewajiban apa yang saya masih belum jalanin? Kewajiban. Sunnah apa yang masih saya abaikan? Catat. Yang wajib 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang sunnah sekian puluh biji, sekian puluh macam sunnah. Banyak banget. Ini dulu didata. Terus duduk. Selama ini kemaksiatan apa? Atau larangan apa yang masih saya lakukan? Atau keluarga saya lakukan? Catat. Oh, saya masih suka gibahin orang. Oh, saya suka berdusta. Oh, saya suka ngambil hartanya orang. Oh, saya suka ngelihat hal yang diharamkan oleh Allah. Oh, saya suka mendengar ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah. Catat itu. Ini larangan. Yang makruh apa aja? Oh, saya masih lakukan perkara yang makruh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu didata. Ketaat apa perintah maupun larangan. Nah, setelah kita data, yang bersifat wajib dan bersifat haram itu nggak ada toleransi. Yang wajib, yang masih kita abaikan, ini bulan Ramadan, harus kita kembali kepada Allah. Kita harus bertobat dan menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Mumpung dukungan masih ada dari Allah. Setuju bapak-bapak? Terus yang larangan. Oh, saya sampai sekarang nih, saya gampang gibahin orang. Ya kan? Ini saya mesti berhenti bulan Ramadan. Yang namanya haram, nggak ada apa namanya kompromi, nggak ada toleransi. Gimana cara berhentinya? Oh, apa yang membuat saya terjerumus dalam maksiat? Sebagai contoh, kita ambil contoh gibah, gosip. Saya kalau duduk sama Habib Abdullah, ceritanya tentang Nabi, ya kan? Tapi kalau saya duduk sama si fulan teman saya, begitu ketemu langsung gosipin orang.
ini kan sering terjadi nih dalam kehidupan kita. Dari sekarang kita punya tekad, enggak, saya mau berhenti bergibah. Gibah haram, dosanya lebih besar dari perzinaan. Tapi gimana sama teman saya kalau ketemu dia nih pasti gibahin orang. Ketemu, samperin sebelum puasa, silaturahmi, maaf-maafan, terus bilang sama teman kita teman nggak? Oh teman, bestie bukan? Bestie, gitu bahasa kita nih. Ya udah, mau gak kita sama-sama cari ridhonya Allah? Oh mau. Kalau gitu mulai sekarang masuk Ramadan, yuk kita sama-sama tobat, berhenti bergibah. Waduh, boleh juga tuh. Ayo deh kita sama-sama. Gitu kita ngomong. Jadi tetap kita berteman sama dia, tapi teman dalam kebaikan. Bib, nggak gampang Bib. Ini orang kagak mau tobat. Dia bilang, wah kan asyik gibahin orang. Nasehatin, nggak mau juga, kasih tahu dosanya besar, lebih besar dari perzinaan. Ghibah tuh dosanya lebih besar dari seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri, kata Nabi. Waduh, tapi kan enak itu gibahin orang. Kalau udah ngomong, waduh asyik. Waduh, kamu nggak mau tobat juga, ya udah deh. Kalau gitu lakum dinukum waliyadin. Nafsi inhabu ila ghairi deh. Sementara kamu pergi dulu, jangan ganggu saya Ramadan pengen jadi orang bertakwa. Ini sebagai contoh, demikian hal-hal yang lain. Nih, sumber maksiat nih kadang nih. Kita nggak mau gibahin orang, tahu-tahu buka WhatsApp, broadcast dari teman kita, berita ini, penguasa ini korupsi, ini begini, ini begitu. Ya, rapot merah si fulan. Ini penyebab nih. Kita ikutin, sebar lagi, namimah. Kayak begini gimana caranya? Blok. Selesai udah. Ya. Ini hal-hal kayak begini mesti kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Setuju gak bapak-bapak, ibu-ibu? Nah ini persiapan kita untuk jadi orang bertakwa. Demikian dengan perkara-perkara yang sunnah. Kita mau hatamin Quran berapa kali bulan Ramadan. Kita mau istiqomah dalam sholat duha atau sholat witir dan lain sebagainya. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bawa manfaat. Ya, saya rasa udah waktu masuk. Ya, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian dan bisa difahamin mudah-mudahan. Saya berharap ini bisa difahamin sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah bukain hati kita, Allah jadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir sebelum masuk bulan suci Ramadan ini, saya atas nama pribadi, demikian juga atas nama para guru-guru yang mengajar di Masjid Syiarus Salihin dan juga tokoh masyarakat yang ada di sini, dan atas nama kita semuanya satu sama lain, kita saling memaafkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada ucapan, ada perilaku yang kurang baik, agar dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya sehingga masuk bulan suci Ramadan kita udah bersih, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insya Allah mudah-mudahan Allah panjangin umur, lepas lebaran kita mulai lagi pengajian rutin kita, insya Allah dengan membawa keberkahan dari Allah, dengan menjadi orang yang lebih baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajudal ajudin, wa rahimal masakin, wa dhal quwwatil matin.